bagian dari kita Siap, aja yang Bapak. share. Siap. Saya lagi dalam kondisi mobile, saya singgah saja, berusaha singgah untuk bisa tatap muka dengan teman-teman. Siap, Bapak. Siap. Iya. Jadi itu terus ada juga muncul pertanyaan Pak dari teman-teman. Untuk syarat tamu yang bisa masuk ke Malino itu apakah ada nantinya penyekatan atau apa? Syaratnya itu bagaimana Pak kira-kira? Terus yang Kalau kedua, itu kan ya siap, ya. ya Pak. Terus lanjut dulu. Ya, terus yang kedua, lokasi wisata apa saja yang atau destinasi wisata apa saja yang ditutup selama PPKM Mikro ini Pak? Itu Pak. Siap. Ya, terkait dengan karena ada pemerintah kecamatan di sana ya, ada Satgas COVID juga di sana. Melihat definisi operasional PPKM Mikro, saya yakin meresponnya beliau, mereka ada Pak Sekcam di sini, saya lihat bermonitor, jadi bisa melihat kemungkinan orang bisa buka masker dan kontak sama lain. Terus orang-orang yang datang di sini memungkinkan mereka tidak jelas dan seterusnya. Ya, itu bisa dibuatkan regulasi lokal terkait dengan itu dimungkinkan. Jadi misalnya ada homestay yang mungkin harus diatur sedemikian bahwa yang ini kalau dia pakai swab ini dapat diskon misalnya, itu bisa diinisiasi misalnya. Atau tidak ada swab, bisa swab ke tim Satgas yang ada di puskesmas sebagai syarat untuk nginap misalnya. Supaya kita tidak teman-teman bukan juga menggugurkan kewajiban. Artinya dengan prinsip itu kita semua terlindungi. Jadi loncatan kasus secara eksponensial justru tidak terjadi yang kita khawatirkan epicentrumnya ada di Malino. Kenapa justru viral kafe yang ada justru setelah kejadian itu justru ada yang positif misalnya. Oh ternyata petugasnya yang justru positif. Ini kan yang membuat kita dalam tanda kutip ya, teman-teman Satgas mengatakan bahwa ini kita kecolongan. Artinya ya sebelum itu terjadi tidak apa-apa kita screening. Kalaupun itu terjadi misalnya setelah nginap mereka ada tertular dan seterusnya, itu persoalan lain. Tapi ketika itu kita sudah lakukan screening, petugas juga kita screening, diatur di regulasinya di level Satgas kecamatan. Saya yakin itu bagian dari informasi publik yang perlu tamu-tamu yang ini. Terkait dengan pembatasan, saya yakin itu lebih dari kebijakan daerah ya, seperti apa meyakinkan proses PPKM Mikro terlaksana atau tidak. Jadi kemampuan petugas untuk melakukan pembatasan dengan kondisi saat ini, saya yakin juga kita perlu ukur ya, menurut saya situasi dan kondisinya dan seperti apa kesiapan Satpol PP terutama sebagai penegak perda dan seterusnya. Itu lagi-lagi bukan karena ada penyekatan. Teman-teman yang harus siap mengantisipasi potensi untuk penularan baik di internal pelaku usaha dan apalagi tamu yang kita tidak tahu dari mana. Karena varian-varian yang ada saat ini ya kita identifikasinya belum selesai. Yang lalu ada lagi Delta dan Kappa saat ini yang dalam tanda kutip ya, yang secara eksponensial penularannya yang luar biasa. Jadi bahkan dengan berpapasan saja orang dengan pakai masker dengan kondisi biasa itu bisa tertular. Apalagi misalnya di tempat wisata yang orang semua buka masker di kolam ini, kalau itu memungkinkan perlu ada pembatasan atau mungkin tadi Pak Adir bilang apa itu bisa ditutup, kalau itu punya potensi ya silahkan aja menurut saya. Disampaikan aja ke secara publik bahwa dikonsultasikan ke Satgas kalau itu sebagai setelah dianalisis itu sebagai potensi ya, karena tidak cukup dengan misalnya di kafe 50%, kalau kafenya 50% cuma ukuran 3x4, ya saya yakin 50%-nya juga punya potensi dengan ruangan tertutup misalnya. Ya, tapi kalau terbuka misalnya ya 50% itu efektif. Ya, kayak kafe Food Malino ya itu memungkinkan karena terbuka misalnya. Tapi kalau dia tidak pakai masker dan tidak jarak dan seterusnya, itu lagi punya potensi untuk penularan. Karena definisi kontak erat itu kurang dari 1,5 meter selama 15 menit. Kalau kita dalam definisi itu orang-orang yang ada di sekitar 15 menit tidak pakai masker, itu berarti kita masuk dalam kontak erat.
Jadi seperti itu. Kalau itu berangkat dari definisi itu, ya kita cermati potensi penularan itu, misalnya apakah di tempat wisata terbuka itu memungkinkan orang tertular, ya silahkan aja menurut saya aturannya, menyesuaikan dengan regulasi edaran Pak Bupati yang baru saja dikeluarkan. Oke. Mungkin ada komentar Pak Sekcam untuk mengatur sedemikian kemampuan testing, misalnya bagaimana misalnya tamu yang tidak ini testing dulu, tidak ada informasi kepastian statusnya, diarahkan aja ke Satgas Kecamatan untuk diswab. Ada puskesmas di situ yang bisa backup. Gitu. Karena yang nginap di Malino harus pasti. Risiko ke pelaku usaha. Karena orang rata-rata yang pegawai di sana kan saya yakin penduduk lokal yang punya potensi untuk melipat gandakan kasus di kemudian hari. Ya, tamunya pergi tapi dia sudah meninggalkan jejak. Seperti itu. Ya, saya yakin ini kesempatan Malino ya sebagai tempat wisata situasi COVID tapi sehat. Itu kan bisa diambil sisi positifnya, saya yakin. Ya. Siap Pak Kabid. Mungkin Ya, siap. dari Pak Sekcam mungkin ada penyampaian Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Sekcam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Kabid. Ya, siap Pak Sekcam. Ya, yang saya hormati, saya lihat juga ada dari Satpol PP, Pak Kabid, dan ya. Teman-teman pelaku usaha, terutama rumah makan, penginapan, dan restoran. Jadi saya langsung saja mengenai surat edaran dari Bapak Bupati. Alhamdulillah kami sudah serentak dari kemarin mensosialisasikan, dan sedari kemarin para lurah-lurah yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong ini sudah mensosialisasikan ke masyarakat dan khususnya tempat-tempat pelaku usaha. Jadi saya rasa dari 19 poin keputusan Bapak Bupati Goa ini sudah jelas. Ini kan bukan cuma Tinggi Moncong diberlakukan, cuma seluruhnya Kabupaten Goa. Jadi saya rasa ini sudah cukup jelas. Mengenai pertanyaannya dari Ketua PHRI tadi, Bapak Kadir, artinya untuk syarat masuk dan lokasi-lokasi apa yang akan ditutup itu saya rasa kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, contoh yang kemarin, kalau memang viral, kita akan melakukan screening, swab, dan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau memang itu sesuai dengan aturan dari 19 poin, 50 saja yang hadir dari kapasitas yang tersedia, saya rasa mungkin itu sudah sesuai. Nah, jadi ini arahan dari Ketua Satgas Kecamatan Tinggi Moncong dalam hal ini, Ibu Camat, jadi menganjurkan untuk kita sama-sama lah, untuk sama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekeliling Kecamatan Tinggi Moncong. Dan satu pesan Ibu Camat, kita pada tanggal hari Selasa kita akan melaksanakan untuk para pelaku-pelaku usaha menghadiri, mensukseskan vaksinasi yang akan kita laksanakan di Kecamatan Tinggi Moncong. Kemungkinan besar kita akan laksanakan jam 9.30. Jadi kami berharap mungkin juga untuk mengantisipasi kondisi yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong ini, yang mana kemarin terkonfirmasi dari data yang ada kurang lebih 5 orang yang terkonfirmasi. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan vaksinasi hari Selasa ini dapat berjalan sesuai dengan apa keinginan kita bersama. Mungkin ini harapan kami dari kecamatan selaku mewakili dari Satgas Kecamatan. Kita sama-sama berjalan saling mengawasi sesama yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong, baik itu pelaku usaha, tempat makan, dan maupun penginapan-penginapan. Mungkin yang ini yang saya bisa sampaikan. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Artinya dari 19 poin ini saya rasa cukup jelas. Dan ini kan sudah
difotokopi oleh semua aparat lurah dan desa dan menempelkan di tempat-tempat fasilitas umum maupun rumah makan, penginapan, dan tempat-tempat sarana ibadah. Jadi sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekcam Tinggi Moncong atas penyampaian yang telah diberikan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, silahkan kalau mau langsung ditanyakan, diaktifkan mic-nya Pak. Pak Kadir. Ya, ya. Ya silakan nih Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saya mewakili tempat penginapan, beberapa tempat penginapan yang ada di Malino. Teman-teman bertanya Pak tentang pertanyaan yang sudah disampaikan ke Pak Kadir. Jadi saya hanya ingin mengambil kesimpulan. Mohon dibenarkan jika saya salah. Berarti mulai tanggal 10 itu pengunjung tetap diizinkan masuk ke Malino dengan mematuhi protokol kesehatan, misalnya jarak antara penumpang yang ada di mobil itu ada jaraknya dan menggunakan masker, kemudian tempat rekreasi tidak ada yang ditutup, yang penting memenuhi syarat 25%. Ya, mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulannya. Mohon dibenarkan jika saya salah, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau tidak salah di surat edaran itu Ibu untuk tempat wisata umum ditutup Bu Ibu. Kalau tidak salah, izin Pak dari Pak Kasarpol PP mungkin. Siap. Iya Pak, maksudnya itu kita butuh kejelasan apakah betul ditutup atau tidak, karena pengunjung juga butuh informasi. Ya, terima kasih. Oh iya, saya langsung saja. Jelas sekali di sini di surat edaran di poin 12. Pelaksanaan kegiatan pada area publik seperti fasum, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya itu ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah Kabupaten Goa. Terima kasih. Jadi mungkin seperti hutan pinus Pak Di, izin Pak. Hutan pinus, terus Iya. ada di... Kalau di hutan pinus kayaknya sudah ada. Sudah Pak. Sudah ada yang dipasang di ini. Ya, sudah ada. Betul Pak, betul. Waktu. Sudah saya lihat Pak. Siap. Itu mungkin Ibu Kurnia, mungkin ada lagi yang mau di... Bisa izin bertanya Pak? Tanya. Ya silakan Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Ismail Arsad atau biasa dipanggil Kemal. Saya dari Asosiasi Experiential Learning Indonesia atau AILI. Itu kami selaku penggiat outbound atau IL yang mungkin jadi sedikit pertanyaan, kan sesuai dengan tadi undang-undang yang telah disebutkan oleh Pak Kasat sampai dinyatakan tempat itu menjadi zona aman. Nah, yang menjadi pertanyaan ini Pak, kira-kira ada batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah setempat sampai dinyatakan tempat itu aman. Nah, kami kan ini juga pelaku penggiat outbound, itu tidak mungkin juga masuk kalau misalnya tempat ini masih diisolasi, katakanlah seperti itu, atau misalnya belum bisa dibolehkan. Nah ini kan kami juga harus menyampaikan ke klien kami sampai tanggal sekian mungkin Bu bisa dibuka ini Malino, jadi kita bisa main ke Malino atau kita bisa outbound di Malino. Nah, mungkin ada informasi yang bisa kami dapat entah itu dari pemerintah setempat atau instansi yang terkait sehingga kami berkomunikasi dengan pihak setempat di Malino itu lega untuk melaksanakan kegiatan di sana, karena jangan sampai
orang di Malino sudah nyatakan aman, sementara pemerintah setempat dinyatakan tidak aman. Nah ini kan kontradiksi nanti jadinya. Nah, jangan sampai juga kami dibubarkan paksa begitu, Pak. Mohon maaf Pak kalau misalnya ada sedikit kekeliruan atau ada kesalahan dalam berucap. Saya kira itu untuk sementara waktu, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin dari Dinas Kesehatan mungkin Bapak, Pak Kabid, mungkin Ya, bisa jelas ya di diberikan ini. edaran seperti yang disampaikan oleh Pak Satpol tadi ya di poin 12 tadi pelaku usaha dan seterusnya ada edaran ini per hari ini ya, tanggal diedarkan itu mulai berlaku tanggal 8 Juli sampai 20 Juli. Jadi dengan melihat tren kasus ya mudah-mudahan tidak diperpanjang ya, tapi selama periode waktu itu saya yakin edaran ini berlaku. Beberapa poin yang mungkin masih butuh penjelasan terkait dengan area yang bisa ditentukan seperti apa kondisi ya. Yang perlu diketahui bahwa Goa saat ini secara keseluruhan zona wilayah yang ditetapkan oleh BPBD, KPCPN ya, itu zona orange. Jadi dengan zona orange itu dengan melihat edaran ini pas sekali. Jadi semua aktivitas sosial budaya dan seterusnya sama dengan posisi zona merah. Zona merah itu justru ruang geraknya kita yang satu sama lain bisa terbatas. Tapi dengan orange ini masih memungkinkan ada kegiatan yang beberapa poin tadi disebutkan jamnya masih memungkinkan, terus kapasitas 50%, 25% dan seterusnya itu beberapa poin yang diatur sedemikian sehingga sektor esensial yang masuk di yang disebutkan ini masih bisa memungkinkan terlaksana. Jadi jelas sekali seperti yang disampaikan oleh Kabid di Satpol PP. Jadi sampai tanggal 20 Juli. Baik Pak Kabid. Ya, Ya. terima kasih penjelasannya. Mungkin sudah jelas nih teman-teman. Beberapa poin tadi yang ditanyakan agar kiranya bisa kita patuhi bersama dan kita berharap supaya PPKM Mikro di Kabupaten Goa ini berjalan dengan lancar agar tidak ada pembatasan-pembatasan berikutnya lagi di Kabupaten Goa. Semoga pandemi cepat berakhir. Mohon izin saya akhiri mungkin Pak Kabid, Pak dari Satpol PP dan Bapak Pak Sekcam dari kecamatan, sama ada juga saya lihat Bapak Dan Ramil Tinggi Moncong. Ada satu yang tadi dipastikan sebagai ini yang masih memungkinkan tadi ya, terkait dengan memastikan proses di internal itu bisa terlaksana ya. Jadi minimal ada 1-2 penanggung jawab di misalnya yang masih memungkinkan misalnya rumah makan yang itu ada penanggung jawab terkait dengan penegakan protokol. Jadi mereka bertanggung jawab untuk sarana prasarana. Kalau itu ada pengelolanya ya dipastikan siapa yang bertanggung jawab di situ sehingga kalau misalnya ada sesuatu ya mereka yang harus dikonfirmasi dulu selain owner. Karena owner saya yakin tidak semua bisa standby di situ dan seterusnya. Itu ada bukti misalnya kemarin yang diminta oleh Satgas misalnya di kafe kemarin kan diminta siapa yang bertanggung jawab. Adakah tim Satgas di level yang terkecil di situ untuk memastikan proses protokol kesehatan itu terlaksana dengan baik. Seperti itu Pak Kadir. Siap Pak Kabid. Ya, terima kasih maaf untuk ya, saran dan masukannya. Salam sehat teman-teman ya. Semangat. Siap Pak Kabid. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan ini bisa berlalu. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih. Saya tutup virtual sosialisasi PPKM Mikro. Ya, siap Pak Sekcam, Pak Kabid. Ya, teman-teman. Ya. Ya, semangat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sekcam. Lewat tuh, Tinggi Moncong. Ya.
Tentu Siap. sama-sama menjaga. Ya, selalu Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Dan Ramil. Pak Sekcam, terima kasih. Siap ya, makasih Pak Kadir. Siap, siap. Pak Kasatkul, terima kasih Pak. Siap, siap. Pak, makasih, makasih. Teman-teman, makasih. Oke, siap. Special thanks untuk Hotel Dalton hari ini Pak, karena kita diberikan ruang untuk Zoom meeting hari ini. Terima kasih Pak Ketua Pak Andi Junaidi dari JM Dalton. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Kadir, warahmatullahi tetap semangat. Gua merah siap. putih. Waalaikumsalam. Siap Pak, siap. Gua merah putih. Siap Pak, Tetap siap. semangat. Supaya imun tambah naik, meningkat. Siap Pak Sim. Nah. Makasih supernya Pak. Live ya, izin live ya. Andalanku. Mantap. Mantap. Aman. Sudah menduduki ketinggian. Oh, mantap. Alhamdulillah. Sukses selalu. Iya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Pak Dan Ramil. mantap. Pokoknya merah putih. Oh, merah putih. Siap.